menyehatkan. Untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita tadi kan udah nyanyi, terus bentar lagi kita mau memasuki firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan hari ini. Tuhan, Kau telah menunjukkan adik-adikmu untuk sekolah minggu online Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang akan diberikan Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami. Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Ya 1, 2, 3. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabar adik-adik? Pasti semuanya sehat ya. Pagi hari ini Mbak Vivi ingin mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum mendengarkan, adik-adik bisa ambil Alkitab kalian terlebih dahulu. Kalau sudah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat,
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Nah, itu tadi bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, tadi waktu adik bangun dari tidur adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Pasti ada yang langsung merapikan tempat tidur adik-adik. Ada juga yang membantu orang tua kalian membersihkan pekerjaan rumah. Nah, waktu dulu di Yerusalem itu ada banyak orang-orang Kristen pertama kali yang ingin membagikan kekayaan-kekayaan mereka kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu atau berkekurangan. Biasanya mereka mengumpulkan kekayaan mereka dan dibagikan oleh 12 rasul kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi semakin hari semakin banyak yang harus mereka bagikan dan mereka mengalami kesulitan. Maka dari itu orang-orang Kristen waktu itu menyuruh untuk memilih dari orang Kristen yang ada di situ untuk membantu para rasul tersebut. Mereka ingin memilih 7 orang baik yang ada di tempat itu. Dan adik-adik bisa baca di ayat yang kelima, di situ terpilih 7 orang itu, yaitu adalah Stefanus, yang kedua adalah Filipus, yang ketiga adalah Prokorus, yang keempat adalah Nikanor, yang kelima adalah Timon, yang keenam adalah Parmenas, dan yang ketujuh adalah Nikolaus. Nah, itu tadi 7 orang yang terpilih yang akan membantu membagi-bagikan harta untuk orang-orang yang tidak mampu. Melayani Tuhan bisa kita lakukan dengan membantu sesama kita. Bisa kita mulai di keluarga kita. Kita bisa saling membantu antara orang tua, antara kakak atau adik. Kita juga bisa membantu orang tua, misalnya membantu menyapu, membantu membuang sampah, atau membantu menyiram bunga, dan lain-lain. Adik-adik juga bisa melayani di sekolah adik-adik. Kalau sekarang adik-adik masih di rumah, belum sekolah, nggak apa-apa. Besok setelah adik-adik sekolah lagi, adik-adik bisa bantu teman adik-adik. Misalnya ya, kalau ada temannya yang tidak bisa mengerjakan tugas, adik-adik bisa membantu mereka menerangkan supaya teman adik-adik juga bisa seperti adik-adik. Adik-adik juga bisa saat sekolah minggu misalnya. Mungkin sekarang belum bisa sekolah minggu, tapi besok ketika sudah bisa ke gereja lagi, misalnya kalau mau sekolah minggu, adik-adik bisa mengajak temannya, mengampiri ke rumah temannya supaya bisa sekolah minggu bareng. Ayo sekolah minggu bareng supaya teman-teman adik-adik juga bisa rajin sekolah minggu seperti kalian. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik nggak perlu takut untuk bisa melayani Tuhan dengan membantu sesama, membantu teman-teman adik-adik, dan membantu keluarga adik-adik. Itu tadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Mbak Vivi ingin mengajak adik-adik untuk mewarnai. Kalian sudah terima gambar ini ya? Kalau ada yang belum terima gambar ini, bisa di-download di grup WhatsApp GKJTU. Nanti minta tolong orang tuanya buat ngeprint ya. Setelah itu nanti adik-adik bisa mewarnai gambar ini. Diwarnai yang bagus ya.
Kalau sudah diwarnai yang bagus, gambarnya difoto dan diupload di grup WhatsApp GKJTU Jemaat Kinasih. Minggu depan, hasil karya adik-adik akan ditampilkan di sekolah minggu. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tadi kan udah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita mau persembahan. Untuk persembahannya nanti dikasih di amplop. Kalau hari Minggu dititipin ke orang tua, dikasih nama ya, di amplopnya namanya sekolah minggu. Tuh, oke? Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu sayang, 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 1, 2, 3. Sayang, sayang, sayang. Selanjutnya kita mau doa penutup sama doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai sekolah minggu ini Tuhan, dari awal tengah hingga akhir Tuhan, setelah kami yang akan mengakhiri sekolah minggu ini Tuhan, dengan telah mempersembahkan apa yang telah kami punya Tuhan, kiranya bisa dan berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan dan bisa dikelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali.